Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar yang ikut bergabung pada pagi hari ini, terima kasih atas waktunya untuk mengikuti Maestro berbagi jurusan tari. Yang terhormat Bapak Rektor ISI Denpasar, terima kasih atas izin dan segala fasilitasnya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar, terima kasih atas dukungannya. Yang saya hormati Bapak Made Sije dan Ibu Ketut Arini, terima kasih waktunya. Yang saya hormati Ibu Dr. Ido Ayu Trisnawati SST MSI, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Made Sidie SPMSN, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendampingi Bapak untuk berbagi. Puji syukur saya panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas sinar suci beliau. Kita bisa bertemu kembali pada ruang virtual. Pandemi bukan menjadi penghalang untuk jurusan tari tetap aktif. Bu, ini suaranya nggak kedengaran. Tolong host itu suaranya Bu Lis nggak kedengaran. Di unmute dulu. Ya, tidak. Kata sambutan dan sekaligus membuka bincang-bincang pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini langsung saya ya Bu Lis ya? Langsung saya ya? Halo? Halo, bisa dengar suara saya? Didengar semua? Apakah bisa dengar? Bisa yang dengar? Bisa dengar. Bisa ya? Yang bisa, Prof. Ya. Ya, soalnya tadi hostnya suara saya di mute terus gitu loh. Tadi suaranya Bu Lis juga nggak kedengaran ini. Tapi sekarang udah ya? Ampun. Bisa nih, Ki. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya dan Rahayu. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Denpasar, yang saya hormati para narasumber, Bapak Made Sije dan juga Ibu Ketut Arini, yang saya hormati pimpinan di
jurusan tari, mulai dari kajur, sekretaris jurusan, seluruh dosen, dan juga mahasiswa di jurusan seni tari, para undangan yang mengikuti acara Maestro Berbagi pada pagi ini. Pertama tentu atas nama pimpinan lembaga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh dosen jurusan tari, tentu atas dukungan Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan hari ini untuk yang ketiga kalinya. Jadi jurusan tari mengadakan kegiatan bincang-bincang tentang kesenian, khususnya seni tari. Tentu hal ini merupakan salah satu kewajiban yang mesti dicermati oleh seluruh dosen terkait dengan program pembelajaran kita, khususnya dalam bidang pembelajaran seni tari. Saya ucapkan terima kasih karena memang jurusan tari ini tidak pernah terhenti dari aktivitas-aktivitas baik berkesenian maupun dalam melakukan kajian-kajian akademik, yang itu dibuktikan pada hari ini ketika acara bulan menarinya tidak bisa dilakukan dengan alasan COVID-19, mereka juga cukup kreatif untuk melaksanakan acara-acara seperti seminar pada hari ini. Nah, berkaitan dengan kegiatan ini, tentu ini salah satu juga aspek daripada program kementerian kita yang disebut dengan aspek Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ya, saya kira seperti ini. Memang pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di kelas, dan diajar oleh dosen yang bekerja di kampus ini, akan tetapi kita juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menimba ilmu dari tokoh-tokoh lain, ataupun dari dunia-dunia industri, maupun dari para maestro yang ada di masyarakat. Saya kira kalau kita flashback sedikit ke belakang, dulu ketika kampus ini bernama Akademi Seni Tari Indonesia, yang pertama kali berdiri tahun 1967, itu memang kita lebih banyak diajar oleh para maestro. Ada beberapa kelebihan maestro yang harus kita akui dibandingkan dengan para dosen-dosen yang bekerja secara akademik. Maestro itu biasanya memiliki pengetahuan luar dan dalam. Pengetahuan yang lebih holistik, tidak hanya teknik tari kalau jurusan tari, tidak hanya teknik karawitan atau bermain gamelan kalau jurusan karawitan, akan tetapi mereka juga mendalaminya dengan berbagai filosofi yang didapat dari berbagai pengalaman hidup. Contohlah, Bapak Made Sije, Om Swastiastu, Bapak suksma banget sampun Presiden rawuh. Taler Om Swastiastu, Ibu, maestro kita Ibu Arini sudah bisa bergabung, suksma banget niki. Kedua beliau ini adalah dua tokoh yang sangat saya kagumi. Ya, Bapak Sije kita sudah akui bersama, mungkin setiap ujian anak-anak kami, Bapak, setiap ujian S1, S2, S3 pasti selalu mengganggu Bapak Sije. Ya, baik dalam menemukan ide, memberikan filosofi, memberikan arahan-arahan, baik artistik maupun filsafat, itu anak-anak kami semuanya memburu Bapak Sije. Begitu juga dengan Ibu Arini. Ibu yang saya anggap sebagai sesepuhnya jurusan tari. Saya sudah mengagumi Ibu Arini ketika saya masih duduk di bangku SMP, Bu, karena Ibu sering saya lihat di TVRI memberikan acara bina tari, dan dari situlah kekaguman saya, karena Ibu tidak hanya tidak hanya menguasai teknik tari, akan tapi juga metode pengajaran tari yang sangat canggih. Itu terbukti sanggar beliau, sanggar tari Warini itu melahirkan banyak sekali orang-orang hebat, melahirkan banyak sekali maestro. Nah, dari situ kita bisa menyimak bahwa kehadiran seorang maestro, kehadiran guru-guru suci dalam bidang kesenian ini memang sudah selayaknya kita hadirkan secara terus-menerus, secara berkala di kampus ini. Dan nanti ketika program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang saat ini telah dipersiapkan oleh Pak Dekan sudah bisa berjalan, nanti mungkin selama 1 semester kita bawa anak-anak kita itu keluar kampus.
Ya bisa juga ke tempat-tempat maestro, bila perlu nyantrik di sana juga tidak apa-apa, karena nyantrik itu akan membangun budi pekerti anak-anak kita, akan membuat anak-anak kita tidak merasa hebat duluan sebelum orang lain mengatakan hebat. Kalau sudah mereka nyantrik, mereka akan tahu bagaimana belajar dan menimba ilmu yang sesungguhnya yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu sehingga mereka bisa menjadi berhasil. Taruhlah para tokoh-tokoh di jurusan tari, Pak Bandem, Pak Dibio, itu semuanya pernah nyantrik, semuanya pernah belajar menimba ilmu di beberapa tokoh. Nah, oleh sebab itu, hal-hal seperti ini patut dikembangkan dalam kurikulum pendidikan kita di jurusan seni tari. Atas nama pimpinan lembaga, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Made, Sijo, dan Ibu Ketut Arini, dan juga Bu Dayu Trisna ya selaku moderator, Pak Dekan selaku pengayom, para tokoh-tokoh jurusan tari, ada Pak Ketut Saryada juga saya lihat, ada yang lain juga, para senior-senior, kemudian khususnya Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris, terima kasih sudah bisa menerjemahkan kurikulum yang ada di kita sehingga hari ini kita benar-benar menghadirkan dua tokoh narasumber yang sangat mumpuni dan kita akan simak bersama. Mudah-mudahan mahasiswa kita banyak yang ikut. Tadi saya cek baru 18 orang yang ikut. Mudah-mudahan nanti setelah acara pembukaan ini para dosen sih harusnya semua yang ikut. Kemudian para mahasiswa jurusan tari, bahkan para alumni bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya karena inilah kegiatan yang sangat penting, Maestro Berbagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti acara seminar Maestro Berbagi. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Maka dengan mengucapkan Om Abigenam Astu Nama Sidem, maka webinar Maestro Berbagi yang dilaksanakan hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, untuk semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Rektor Residen Pasar, yang saya hormati para pimpinan di Fakultas Seni Pertunjukan, yang saya hormati Ibu Kajur dan juga mungkin adalah pimpinan dari Prodi Ilmu Fakultas Seni Pertunjukan yang mengikuti webinar ini. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Sijo dan juga Ibu Ketut Arini yang kami sangat banggakan, dan juga hadir Pak Made Sidio selaku pendamping dari Bapak Sijo. Yang kami hormati juga Ibu Dayu Trisnawati, Dr. Dayu Trisnawati, SST MSI selaku moderator, dan juga Bapak Ibu para peserta webinar yang kami hormati dan juga kami banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam namo buddhaya rahayu. Salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama tentu mari kita intinya memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena Beliau telah memberikan rahmat kepada kita sehingga pada hari ini melalui webinar yang diselenggarakan oleh Prodi Tari kita bisa berkumpul walaupun dalam tatap maya, dalam ruang virtual. Tema webinar kali ini tentang Maestro Berbagi, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, sudah banyak diulas tentang bagaimana peran Maestro dalam konteks kehidupan kesenian kita di Bali, bahwasanya Maestro itu telah memberikan ya banyak hal tentang upaya kita untuk mempertahankan
melestarikan, bahkan mengembangkan kesenian kita. Kehadiran Bapak Sijo selaku maestro yang luar biasa, yang ahli juga dalam bidang tari, dalam bidang seni kerawitan, dalam pedalangan, dan juga ahli filsafat, tentunya akan banyak memberikan pengalaman kepada kita, terutama kepada adik mahasiswa, bagaimana untuk bisa mengetahui tentang rekam jejak beliau dalam hal kesenian, dan beliau tentunya menyimpan berbagai misteri tentang beliau di dalam menjalani hidup berkesenian ini. Dan saya pernah dengar beliau memiliki moto 3 hal ya, tentang seni dalam konteks sosial, dalam seni dalam hubungannya dengan bisnis, apa yang harus dilakukan, kemudian seni dalam hubungannya dengan ritual, apa yang harus beliau lakukan. Itu moto-moto yang beliau lakukan dalam menjalani kehidupannya, sehingga kesenian sampai sekarang, ya, beliau di samping juga berkarya dalam hal pedalangan misalnya, beliau menciptakan wayang arjo, dan tentu patut untuk diteladani, patut untuk dijadikan sebagai sumber yang berharga dalam proses pembelajaran. Apalagi tadi sudah disinggung juga oleh Bapak, kebijakan Menteri yang baru ini akan juga menghadirkan maestro baik ke kampus maupun mahasiswa yang nyantri ke rumah-rumah beliau itu menjadi hal yang sangat penting di masa yang akan datang. Begitu juga hari ini yang saya sendiri pribadi saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, karena sebelum saya masuk di Koka, saya dengar bersama dengan Pak Made Sidio sempat juga medunungan tinggal dengan cuma-cuma di rumah beliau. Terima kasih banyak Ibu telah menjadikan saya sampai sekarang ini seperti ini, karena berkat jasa dan Ibu yang telah menampung saya untuk bisa juga hadir di SMKI ketika itu tahun 80-an bersama Pak Made Sidio, Ketut Rino, dan juga Gusti Sudiarto yang dari negara. Ibu Ketut ini juga menjadi tauladan kami, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rektor. Beliau ini sudah malang melintang juga, dan bukan hanya melalui beliau, bahkan keluarga kami sudah intens berhubungan dengan keluarga Ibu sejak ibu saya dan juga orang tua saya belajar dengan ayahanda Bapak Wayan Sapluk, dan juga dengan mungkin paman beliau Bapak Wayan Rindi, dan bahkan keluarga kami juga sering berjalan kaki dari Karangasem untuk belajar kesenian dengan keluarga Ibu di Banjar Lebah. Dari pengalaman-pengalaman beliau inilah menjadikan banyak seniman-seniman kita yang sudah berhasil dari tangan-tangan terampil beliau berdua ini, sudah menghasilkan mungkin juga tidak hanya seniman-seniman akademis S1, S2, bahkan juga mungkin S3. Mungkin juga sudah menjadi guru besar. Dan itu tentu akan sangat membanggakan kita, dan pengalaman-pengalaman beliau patut kita simak bersama, karena dari pengalaman beliau kita akan tahu bagaimana perjuangan-perjuangan, tantangan-tantangan yang beliau hadapi, sehingga bisa menjadikan seni kita tetap eksis sampai sekarang ini. Dan tentunya kita perlu memahami juga tentang hasil karya yang telah diciptakan, kemudian memahami nilai-nilai yang dianut. Mungkin ada beberapa nilai yang perlu kita juga camkan, perlu juga kita tauladani dari beliau ini. Kemudian dari itu kita dapat menumbuh-kembangkan rasa peduli kita dengan para sesepuh, para tokoh seperti beliau ini yang sudah memiliki nama besar di jagat kesenian Bali. Nah, tentunya dengan memahami demikian itu kita dapat membangun sikap budaya bangga dan menjadi penting bagi mahasiswa, bagi kita juga untuk mengetahui warisan budaya yang telah beliau wariskan kepada kita, yang ini dapat dijadikan sebagai pilar benteng di dalam mempertahankan seni tradisi kita untuk menghadapi perkembangan dunia yang begitu pesat di masa kini dan juga di masa yang akan datang. Selamat Ibu dan Bapak Made Sijo yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini
untuk bisa memberikan wejangan-wejangan, arahan-arahan kepada mahasiswa dan juga rekan-rekan kami di Fakultas Seni Pertunjukan. Dan tidak mungkin hanya hari ini, tapi juga ke depan, Bapak dan Ibu akan banyak diganggu dalam proses pembelajaran yang memang pola-pola pembelajaran ke depan akan menuntut adanya kehadiran maestro-maestro untuk bisa menjadikan anak didik kita lebih menguasai medan, lebih tahu kondisi di lapangan sebagaimana mestinya yang diibaratkan oleh Pak Menteri itu supaya anak-anak bisa berenang di kolam bebas, tidak hanya berkolam renang di kolam renang, tapi juga di alam bebas seperti sungai yang luas, begitu juga dengan samudra yang luas dengan berbagai tantangannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber, kepada moderator yang akan mengarahkan webinar ini. Semoga apa yang dapat diberikan disimak dengan baik sehingga bermanfaat bagi kampus kita di masa yang akan datang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Asanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa bahwa kegiatan webinar Prodi Tari pada hari ini akan segera dimulai. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, salam sehat selalu. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti webinar dengan topik Maestro Berbagi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Bapak Rektor ISI Denpasar yang sudah meluangkan waktu untuk membuka kegiatan webinar Maestro Berbagi pada pagi hari ini. Begitu juga kepada Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, Ibu Kaprodi Tari, dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu narasumber tercinta yang didampingi oleh Bapak Made Sidia yang saya banggakan, serta terima kasih kepada tim kreatif webinar jurusan tari. Baiklah, saya perkenalkan maestro kita yang pertama pada pagi hari ini, yaitu Bapak Made Sija, Bapak atau disebut dengan Bapak Sija. Om Swastiastu, Bapak. Ye, kena rahayu. Ye. Bapak Sija adalah yang lebih akrab disapa Bapak Sija, lahir di Desa Bone pada tahun 1933. Beliau tinggal di Banjarbone Kelot, Bone Belah Batuh, Gianyar. Beliau mulai menekuni bidang kesenian sejak tahun 1945. Beliau menganggap ketertarikan beliau dengan kesenian karena senang dan panggilan hidup. Beliau adalah pendiri dari dan sekarang menjadi sesepuh dari Sanggar Paripurna. Hasil karya beliau yang fenomenal adalah wayang kulit Arja ya pada tahun 1976. Kemudian beliau adalah pencipta wayang suling, wayang topeng pada tahun 1980-an. Beliau juga sebagai pencetus konsep keseimbangan hidup dasa nama Karta pengembangan dari Trihita Karana. Ya, baiklah, saya tidak akan berlama-lama memperkenalkan maestro kita pada pagi hari ini. Lebih baik kita akan mendengarkan pengalaman beliau selama berkesenian sampai sekarang. Bagaimana Bapak, sampun siap? Nggih, waktu kami persilakan untuk Bapak Sija. Nggih, ada sedikit sebelum kegiatan nanti ada pertanyaan dari para peserta webinar ataupun yang mengikuti kegiatan ini bisa
menulis di kolom chat ya. Nanti akan biar bisa dibacakan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Waktu kami persilahkan Bapak Sija, sampun. Nggih. Persilakan. Waktu 20 menit. Ada mau yang belajar seni ini. Nggih. Saya mau sekolah sekolah yang Jepang pun. Sekolah Jepang ring Bali. Ring Bali. Zaman Jepang masih boleh. Tutuling belajar ya boleh numbang ulo jarak, ulo tomat, ulo yang padi kan. Pelajaran sekolah dekat yang kelas 1, pelajaran kelas 3 pun pagi yang pun telah pun yang pagi. Lagi yang belajar ke guru kan yang bang yang nunggu di desa belajar mau sejak ngaduk belajar ini dan ada. Bosan yang sekolah belajar yang mana cakap dan guru yang meski mencekel terbis weekend belajar yang mana cakap belajar yang gumpling gitu gumpling. Ada itu hanya ada teko betul cak orang di langit tahu yang muda kapupungan yang aloi dah sudahnya kan menyurat kan cara dia tibuk melacur kendal benjung raja harus mau ada tembang sinom tembang dangdang tembang pangkur tembang Pinado, tembang nanti sami lagi yang itu, ampun yang bisa itu, jauh anak mati mereka yang hidung gitu, ampun yang raja dan, ampun yang unik yang raja dan harus kemudian raja mukir gitu, mukir paras, mukir kayu, ukir berulang, ukir wayang, belajar yang ukir kering gusti, komandandro saking selat, belajar yang karya badi, ringo peredang, belajar karya lembu, karya yang di Bandung itu, bergantian aja yang ring berubah, aja karya jatah tiga, bergantian aja yang karya pada saran. Samian di Puro di Bali, samian kayak nanti yang salah, ada kau juga. Oh, lembuyang, ring batu, ring Semeru, ring Minang, berarti kalau dan raja Kentan, raja yang mungkin ada yang stop juga Bu. Silakan. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Dekan, Ibu Kaprodi, Ibu Moderator, Titiang menggarisbawahi dengan bahasa Indonesia, walaupun Bapak Ibu sampun mengerti mungkin karena wenten peserta kita yang dari luar. Yang jelas Bapak Sijo tadi menjelaskan dari awal beliau sekolah pada zaman Jepang. Nah pada saat itu baru kelas 1, Bapak Sijo menceritakan bahwa diberikan pelajaran pada saat itu beliau agak bosan belajar karena terus disuruh bekerja menanam tomat, kapas, karena dijejali seperti dipaksa akhirnya beliau itu meminta pelajaran kelas 3, kelas 2 biar nggak bosan. Nah padahal beliau hanya tamat sampai kelas 2 SD. SD? SR.
Nah setelah itu tadi beliau Nika menjelaskan tentang beberapa guru yang pernah beliau menimba ilmu dari guru guru Temang. Guru Temang namanya Bapak Kerag, terus iya enggak? Pak Ngiarse, guru apa itu? Guru Temang. Kalau untuk belajar nari. Nah, kalau belajar menari dengan almarhum Bapak Ketut Rindo dari Belah Batuh. Pak Jeruju saking Batuan, itu guru beliau belajar nari. Terus untuk belajar wayang, nah belajar wayang dari almarhum Bapak Geranyam dari Sekawati, Bapak Sabung dari Belah Batuh, Gusti almarhum Bapak Gusti Nyuman Gledag juga yang mengajar tentang apa itu wayang apa tari? Wayang. Ya. Nah jadi Bapak Ibu yang hormati, setelah sekolah SR itu mulailah beliau belajar dari beberapa guru. Dari guru Temang, guru wayang, guru tari, guru nagi, membikin syarat, membikin bade. Dan mungkin nanti akan dijelaskan lagi. Apa lagi Bapak? Guru kekawin. Nggih. Guru etang. Kalau guru ngukir, guru ngukir? Selat. Oh, Bapak Gusti Ngurah saking Selat nike dekat di Desa Bono. Nggih. Nah kalau tiang bisa jelaskan lagi sedikit, waktu beliau belajar wayang itu umur kudung belajar wayang. Diawali dengan belajar wayang dengan daun-daunan Bapak Ibu yang terhormat, mungkin nanti Ibu moderator yang menjelaskan lagi. Kalau yang secara singkat, Bapak Sijo Neke belajar wayang pertama adalah tanpa guru dengan menggunakan daun-daun dan tapis, Neke daun nangka, kemudian dilihatlah oleh raja pada saat itu Ding Bone, kemudian beliau menyerahkan seperangkat wayang dan genir wayang. Oh, go nggak barung. Nah kalau untuk Bapak kisah Bapak belajar nari kan, siapa yang guru Bapak tari yang memberikan kesempatan menari? Nih, tadi malam dia juga sempat berbincang, konon pada saat nikah Bapak Sijo duluan belajar wayang. Ketika ada kesempatan menari, Bapak niki dipaksa suruh menari padahal belum bisa menari. Ngayah ring pura. Menurut beliau dicacat lah di beberapa orang karena tariannya tidak bagus. Cuman dari segi tutur dan retorika dialog katanya lumayan. Nah dari sanalah beliau katanya langsung istilah Bali ini kejengah. Betul-betul semangat memperdalam tari di Pekak Rinde, kemudian ring Bapak Jeruju. Sehingga akhirnya beliau berani tampil tidak hanya ngayah dan juga di tempat-tempat umum seperti upacara-upacara panjayatnya itu. Itu ngajah, gamel lah. Gamel arjo, gamel gong, gamel baris, gamel topeng. Gamel ini tak mandam lah, gamel ini di bio lah. Menurut beliau akhirnya setelah itu beliau belajar menggamel. Ini ngajin menggamel pidan? Alami. Nggih, dengan menonton beliau belajar gamel. Nah akhirnya seperti beliau katakan sempat mengiringi Pak Prof Dibio, Pak Prof Bandem karena beliau dulu jadi tukang kenang Arjo Bon Bali, pokoknya. Bulan itu. Pada zamannya Pak Prof Dibio masih muda, mungkin menjadi anoman beliau bilang di Arjo. Jadi bapolah jadi tukang kenang yang berpasangan dengan anak Agung Rai atau Paman Ditiang yang bernama Kedut Ladi. Nah di sana juga beliau memperdalam Temang Macepat. Buat sang najah kabel, jadi besar sampai
Jelas Jawa. Karena saking seringnya menjadi penabuh harjo, akhirnya otomatis beliau bisa pelan-pelan mengajar tari arjo. Di jagan mana tari guru ngarjo? Di Benawah. Di Nuabo. Di Padan. Di Kesian. Di Kesian. Ya. Di Banjarangkan. Di Bukit Batu. Di Benawah. Di Sumuk. Di Nuabo. Tahu-tahu Nuabo ada lain. Itu nguruk aku Padanya. Basur. Nguruk kang Selonarang. Selonarang. Bun. Di Puriubud. Priatan nguruk ang Sangyang. Nguruk ang Jak. Begitu di Buruan. Nggih. Di Buruan di Blabatu, begitu di Banjar Kodana. Di Tunarko. Di Antugan. Nggih. Maja Bos, Ibu moderator akan lagi menjelaskan, Titiang yakin mungkin di ke Dumun nanti pasti Titiang yakin dalam tanya jawab, dalam diskusi akan dikembangkan. Ya, nggih. Ini durusan, Titiang galah Titiang lanjutkan ke Ibu moderator. Baiklah, terima kasih sekali lagi Mas Sukma untuk Bapak Sija yang sudah memaparkan beberapa hal yang terkait dengan berkesenian beliau yang diawali dari tahun lahirnya beliau adalah 1933 ya. Sekarang sudah berumur 87 tahun. Yang 88 sudah memasuki 88 tahun sekarang dan masih tetap bisa eksis untuk tetap berpikir bagaimana kesenian yang memang menjadi dasar dan yang beliau geluti dari berbagai kesenian, yaitu seni tari, baik dalang, begitu juga nabuk, gamelan, dan berbagai seni ukir juga yang beliau dalami. Semuanya itu menjadi motivasi bagi kita-kita generasi berikutnya untuk dapat ikut bersama-sama melanjutkan apa dari cita-cita beliau nantinya. Nanti mungkin itu dulu yang berkaitan dengan Bapak Sija. Nanti bagi peserta webinar yang akan bertanya berkaitan dengan bagaimana Bapak Sija itu pengalaman-pengalaman dan prestasi yang diraih selama beliau menjadi seniman sampai sekarang, nanti akan disampaikan. Silakan bagi Bapak Ibu yang memang ada pertanyaan, dipersilahkan untuk menulis di kolom chat. Namun sebelum pertanyaan nanti dibacakan, kita lanjutkan dulu kepada narasumber kita yang kedua, Ibu Niketet Arini SST, Om Swastiastu Ibu, salam rahayu, kena-kena. Baiklah, saya paparkan sedikit, yaitu berkaitan dengan Ibu Niketet Arini, terlahir di Denpasar, yaitu tanggal 15 Maret 1943, yaitu 10 tahun beda dengan Bapak Sija. Kemudian dan resmi menjadi penari pada tahun 57 sebagai penari Sangyang Gedari di Banjar Pande, Sumatera. Berguru pada almarhum Iwayan Rindi, kemudian serius mempelajari tari Bali di Sekolah Konservatori Karawitan Bali yang berdiri pada tahun 1960, di mana Ibu Arini sendiri bertemu dan belajar tari dengan almarhum Inyoman Kaler dan almarhum Bapak Kakul.
baiklah untuk lebih banyak kita meraih apa yang bisa kita rangkum dari nantinya pemaparan dari maestro kita yang kedua, Ketut Arini Alif SST. Waktu kami persilakan. Terus Ibu. Om Swastiastu. Pada hari ini saya mulai belajar dari anak-anak, belajar dengan Bapak Wayan Bimbing. Setiap pagi ada yang belajar ke rumah, saya ikut mendampingi di sana. Saya melihat bagaimana dia mengajar. Yang waktu itu datang dari Karangasem, dari Aden Group, kemudian ada dari Kelungkung dan dari Gembrana juga. Nah, jadi berdulu juga nanggepnya dari Blangsinge. Nah, jadi pada waktu itu saya selalu mendampingi dia untuk membawakan minuman, mengambil rokok, ya saya. Tapi saya tetap mendengarkan dan melihat dia bagaimana dia prosesnya mengajar. Setelah itu, setelah selesai saya menonton, kadang-kadang saya ikut adik saya ajak, saya pegang dulu bagaimana paman saya mengajar, saya ikut seperti paman saya. Terus lama-lama dia melihat saya sedang menarik adik-adik saya, dia bertanya ke paman saya, "Kengken terkadrot lagi dulu, kengken pakai." Terus yang bilang, "Iya, yang dot tadi dulu cara bapak." Nah itu, saya gitu caranya untuk kadang-kadang adik jadi ikut malu belajar. Internet yang kelas 1 yang mulai belajar sekan kedatangan, dan kebetulan masih waktu nikah ada orang lain yang datang belajar di rumah, jadi untuk khusus untuk siang, kan saya kadang-kadang lagi bersama-sama murid-murid yang akan belajar, saya ikut belajar. Juga yang ada yang dari di Denpasar, Penate, Gading, seperti itu kita juga ikut-ikut mengaji di sana, dan akhirnya saya menjadi asisten beliau. Beliau juga mengajar di sekolah SLU Saraswati. Jadi saya mengajar orang yang lebih besar, kadang-kadang disuruh berdiri di meja. Saat itu belum banyak orang-orang Bali yang seumur saya belajar menari untuk umum. Kalau dipilih untuk penari legong Banjar, itu di rumah saya dari tahun 33 sudah ada Pak Halim mengajar di sana. Pak Lindinya sudah jadi legong Klandis, waktu itu pulang ke Lebak dan dia menjadi legong di Lebak. Dan selanjutnya ada 4 generasi sebelum saya. Nah, terus dilanjutkan itu di SLKI. Tapi belajar pertama menari pertama Mopayas itu saya di kelas 3 SD. Dan tersudi untuk menjadi legong menari itu di Banjarsari. Setelah saya tamat di Kokar, saya belum merasa puas. Saya masih banyak tarian yang belum saya bisa. Saya ajak dulu bapak saya belajar ke Saber, ke Nagum Saber. Itu masih kelas 2, saya masih di Kokar. Di Jawa dan Saber, saya mau belajar ke sana, ada legong Saber. Kita ke sana. Lanjut juga ke Kiakan bisa tinggal Demang Miring. Yang bisa tinggal Demang Miring. Juru Puspo yang ajak yang mereka selalu dia bertanya, apa kalau ngurus makin, aku betul berusaha bisa kan belajar. Yang belajar kayaknya murid-murid seni itu, murid itu tanya aja dia.
Kalau kan belum diangkat Pak Lidat, kita yang betul Pak Lidat belajar dengan nakal. Jadi ini banyak dulu yang jumpai sebelum tiang kali sekali dot mega kene dot mega kenten ring koka kedek ngawang liga-ligalan atau juga nanti urusannya kan terbatas. Nah, setelah pasti yang belajar gambung, setelah ikat yang ngajar di Singapadu, bulan ngajar sarang ibu santri, sarang ibu ini. Nah, sekarang legal sarang seperti ini, kita di Galo, ada di Condong, kita yang belajar ngajar. Jadi karena dulu diangkat, Pak Ridi itu sudah legal legong, belajar ya, nopeng, terus tapi rasanya yang mengikuti dia, dan dia bakal terus yang orang belajar ngajar, beliau nopeng petangnya yang mempersiapkan pakaian. Nanti nikah yang ikut mempersiapkan apa nih penumpang dan semua itu saya belajar di sekitar keluarga. Yang paling demen ladeng menggambar rompong ke bapaknya kan rompong dan kayak anak rompong bergaya yang pemalu bisa rompong di kota ke sampai nikah di depan gubernur nikah ke menggambar ke unur nih ke Pak Kali Pak ke besok kita hasil sen yang agak berten yang mengkursi kita pergi rompong kan lalu juga agak berten kita pergi tapi setelah nikah selalu kita kembali lagi ke biasanya orang Bali itu mesti hampir rompong ke dan pembelajaran Tiana ngangkas yang dadas dulu langsung dikukar dan langsung dia dikukar langsung yang dari dulu ke sampai yang mau pensiun karena ada Pak Kambil dan malu ngajar jadi pengawas. Saja yang di pengawas untuk menunggu saya pensiun kan. Nah jadi di Asti juga beragak mesti bagian SST karena ada nikah dulu dengan sekolah Asti dulu biar yang ke center biar ke kokar dulu kan lah gedung angka sambil dekat yang mulai ngaji di Asti 10 tahun yang ada dekat dan tamat yang sarjana muda tahun 73 dan terus yang kena ngaji yang kedua dekat ngaji yang ring Asti paling sudah terakhir nikah murid yang Iriani dan kalau pangkir yang pun 83 yang ikut SST nikah ajak yang ujian kalau nikah dasar kan nikah panjang ngerang-ngerang dan masuk bilang yang pertama SST di Jogja langsung dia makin ngimpun timpal-timpal saudara muda itu ajak kalau ngalih pengada sarjana nih kan masih sebelum makasih hari Asti masih nikah ke Pragat yang di Art Center yang ujiannya waktu nikah 1 jam yang ujian ke dan cara makin di bos boleh nikah sarang nanti makanya semar pegulingan keiringan tiana pengisi ke bangsa laki-laki pengisi lo kami tuntutannya nikah hebat dan yang presiden masih lulus nikah dan nikah ampun yang megahnya nikah dikukar masih lampana ampun sebenarnya yang dua melajah dan ampun kesibukan kini jadi yang belajarnya dari buku-buku saja saya sering baca-baca hasil-hasil pendidikan dari dosen Asti saya suka minta kan saya baca-baca nikah dulu semua Ibu sampun terima kasih sudah memaparkan pengalaman beliau selama berkesenian yang diawali dari
umur 10 tahun untuk mengikuti berbagai kesenian. Baiklah, kita lanjutkan Dumon ke pertanyaan tanya jawab ya, Ibu, Bapak. Iki pertanyaan dari Bapak Ketut Saryade. Om Swastiastu, salam hormat Bapak Sije. Pitaken Lilian sapunapi pemargi sami kelaksanayan. Bapak Rita Kale ngawangun sami mandel presida, ngawangun seni mandel presida parisuda lan paripurna. Matur semua Bapak. Nika pitaken dari Bapak Ketut Saryade. Bapak Ketut Saryade. Durus Bapak. Kengken mangun seni pangidang parisuda aja paripurna. Nggih. Pangartian wasto paripurna. Nggih. Kira nak rau mangke becik. Nggih. Yen rumah tiang orto mangke becik. Yang budale mangke becik. Iko wasto paripurna. Karena tiang lajah api aku bisa anak rekir Bali. Pangning tiang mau karya ko cari mau buah api yo sering karya anak dari Bali tajen yang ke kami. Kemudian gandan disampun harus yang bisa dan tayan ini yang pipis saking Jepang saking Singapura saking ada bina Swedia ini Amerika. Ya. Nah, kita yang nambahkan Kide. Terima kasih Bapak Ketut Saryade. Ibapo niki yang sering ditanya juga kenapa disebut Sanggar Paripurna. Ragaan ini punya konsep, punya ide. Yendot dari penari topeng, panguling ngai topeng, kanti ngigalang. Uling di ngergaji kayu, ngebah kayu, kanti ngigalang. Yen ngedot pang dadi unagi, uling di netak ting, pang kanti ngidang ngarap, kanti ngodi nika komplit. Nah menika maksud beliau juga paripurna parisuda. Nah di samping nika malih Kide apa nika. Nah in wayang kendan taler saking rik blulang kantos ngigelan. Nah mawinan seni ukir, seni tari, seni pedalangan lan seni setiwasang sana dipelajari beliau nika harus dari nol nika kendan dari bahan kantos ngigelan. Nah wau agane boleh bapo kendan ngamatur. Memang saking dumun ragane punika tidak hanya seni manten ngubuh bebek, ngubuh kirik, ngubuh kalkun, mungkin ngubuh B ini kan dari B gembrong, B koi, palas pancing, palas lele, palas udang. Nah, niko mawina ragane apa ya nak bisa di Bali dot jam lajah. Niko mawina sekali Pak Ketut Saryade parisuda paripurna. Paling ten pangidayang benyang pungkur ragane nyatuang di wayang di igel bisa kini rago betayan melajin kenten. Nggih, yang tambahkan kini bahkan saling ngukir menika anjungan ring taman mini nika ibapo dumun zaman Soeharto nika anjungan sarang tempat suci nika ajak ragane 90 buruh ngukir di anjungan ring taman mini. Nggih mungkin menika dumun nebo senwenten malih titiang ngewah mungkin. Dan ide yang pipis dan bangsa yang ada nasi, dimulai bangsa yang ada tapal, bangsa yang ada penganggu. Nika yang lihat sendiri, dalang-dalang Pak Prof Sedano, Pak Dewa Caksano, Pak Yudo Bakti, Pak Tut Kodi, Pengendan, Pak Merajaya, siapapun, Pak Gung Haji Sabo, Pak Dio, mereka pokoknya raga nika tentain nemiteng, angin sampun. Nah pokoknya dipakai sampai nah ikhlas lah gendat. Nggih, nika mungkin parisuda paripurna. Nggih. Nah benjak ben takon awin. Nggih. Ya. Nggih, suksema Bapak. Demikian Pak Ketut Saryade itu jawaban dari Bapak Sije berkaitan dengan
paripurna ya pertanyaannya. Kemudian dari pertanyaan dari Anom Putra, yaitu bagaimana menurut Bapak Sija sendiri topeng yang Bapak lakoni dulu yang Bapak lihat dengan topeng-topeng sekarang ini. Nika dari Anom Putra, terus Bapak. Topeng sada dumun, sami kalau yang becek ketentak, emang kena yang pada kalau goyah. Jari-jarinya apa ada tuh nah? Lengkeng. Ngegal seduk-seduk tuh. Ngegal jak suruh leken. Ngegal ngoyak ini, ngegal. Sing ngegal badan. Kreasi, bonres. Akhirnya nggak bonres, aku topeng. Yang kan modelan agam topeng yang dipindah-pindah. Yang cara gaya emas, gaya apapun nawang gaya. Alamnya. Pino-pino. Seret, tak. Asal lemak itu semua tak itu. Yang awal kau menurut Ragaan Dumun beli cerita yang di tiang karena tiang dikritik igat ya bas merinyang kocap misalnya mangkin Dumun tetuanya lebih diperdalam, lebih ditekankan mungkin agak merinyang karena di tiang sendiri pernah memperlihatkan tinggal yang bas merinyang, tinggal ci itu kayak begitu kan yang, mereka udah. Ya. Raja Bos paling lawan. Anom Putra itu jawaban dari Bapak Sija sendiri, yaitu topeng yang dulu itu lebih menekankan pada tetuak dari tarian menarikan topeng itu. Sedangkan yang topeng sekarang itu lebih ngelinyar, boleh dikatakan seperti itu, dikatakan seperti bondres karena tetuaknya itu sudah mencar kemana-mana. Itu yang sekarang bagi Bapak lihat topeng-topeng. Kemudian untuk Ibu niki wonten pertanyaan dari Bapak Ketut Saryade. Titiang kagum dengan kebugaran dan energi Ibu dalam menari sampai sepuh sekarang ini. Mohon kiat-kiat bagaimana caranya menjaga kualitas tari tetap bagus. Nika kiat-kiatnya Ibu sekadi napi sampai sekarang masih energik, Ibu masih meresidayang kemana-mana masih tetap bisa efektif untuk menari. Nika Ibu, terus. Semua Pak Saryade, tiang karena tiang namanya diwariskan begitu dari guru-guru. Pertama, kalau Pak Rindi itu setiap waktu kalau dia memegang ayam, kalau saya cerita masuk siapnya nih ke mortal ngajak tiang senang bertanya sama semua guru-guru yang tua, dan guru-guru tua itu tidak pernah dia mengajarkan menari langsung. Saya menari tapi dia ngomong, coba lakukan ini, harus seperti sekian tahun kamu kan kadang main tangkah kan. Selalu dia memberikan pengarahan sampai saya betul baru boleh selesai. Kadang-kadang satu gerakan bisa 1 minggu saya belum dapatkan. Menajeni gitu, saya untuk ngerasa, ini dia tangkah, dia kesogok, dia ke hilang buang, nganjuh mungkin. Makanya, nika angin yang warisan terus kinten menulis napi tetua nika dalam 1 detik 2 detik terus senengil rika senadi obah kinten. Nah belajar malu ini sudah medar nika langsung belajar alih tetua dumun. Coba tinggal itu, jangan kejang orang coba jujur tuh. Nah udah tak kan jujur coba nih latih. Nah ada yang tidak jujur nih kau orang mereka. Saya tadi nak itu, nak tinggal itu harus jujur. Yang benar orang ibu benar, yang saya bisa orang ibu saya bisa. Kinten nih yang pegang tuh. Karena dia waktu kecil katanya ngirekse kan 2 jam ngirekse, ngumang 2 jam pokoknya ini tuh bok tuh mesti jangan. Gurune sing riko, magedi gurune nak reksone cawan ngalane sadri ngalane rinding lah. Dan bapak tianika nak sumbung ke keragane bapak paling luang kan bapak. Karena ya mani yang ngelo mancak gelung bapak. Dikene cara nang ngelung ngelo sing cara jani dur kijau lapur.
Nah nika nih puan nika yang dengarkan terus nika pertama Pak Kaler nak taksu nak liu taksu sing besek ya nak lucu ada taksu nih ya nak raja kene raja momo ada nak digek cara kena galuh nika ada sing arjo ko nyang buat taksu jadi benar alih buat taksu itu yang gobo jelek bahasa liu nang isin piscin isin uyah bedek tu rasa tu ada nih yang agak ngikal saya mesti rasa apa ke cicipnya kena membalik makin kan suara-suara orang tua nika begitu yang dua ajarkan begitu bagaimana yang tidak tiang ngarang mungkin begitu saya dapatkan saya sampaikan begitu sama teman-teman jadi yang kenal kan yang ngomong yang ingin ngajin gitu mudah gitu marga batisen gitu nah jadi mudah ciptanya sudah ada jangan dirubah-rubah tarian orang kalau buat yang baru jangan tarian orang sudah jadi dirubah-rubah kita namanya yang nah yang ampun alih yang hak ciptanya Pak kalian ampun bakat yang ke dan 3 yang maka ampun alih 6 3 kan bakat yang ngurus ke Jakarta ini harus ada MP3 harus ada sejarah semua yang kumpulkan sendiri untuk yang bangga dia angkin Pak Kaler Niko dia tidak pernah meminta apapun sama saya begitu dia memberikan aduh sengidang yang malas kan makanya dia bikinkan simposium untuk Pak Kaler 2004 di STSI Dumon nggih tiang Arya Nika angin tiang manya kena bedek kan liu jutang tiang rasane kan yang bikinkan lagi tari-tarinya di apa namanya dibangun lagi gending-gendingnya juga yang kerjasama dengan Cedil sampai baris ke kupu nika sami bakat yang kena alih-alih yang naik yang CD kan yang ne pragat pendiam nika yang tulis kena Jakarta bang yang maestro nika kok ibu bisa begini ya saya begini-begini periksa yang sampai ke Bali oh ibu bikin begini revitalisasi semua ya begitu harapan saya supaya yang kemudian kalau tidak bisa melihat saya masih ada ini CD-nya bisa ditonton Nika karena waktu nikah yang di Bali jadi kan durung boleh kan udah ada Jakarta pun saya dengar ibu begini saya buktikan saya ibu memang benar dapat yang semua nih pemerintah terima kasih Ibu Suksema. Itu jawaban dari Ibu Niketut Arini yang menarik itu harus jujur. Nggih Bu nggih. Karena fokus terkait dengan gerakan yang diberikan. Itu yang melatar belakangi Ibu sehingga sampai sekarang masih tetap energik dan kualitas menarinya pun masih tetap bagus. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya niki angin Bapak Sije niki. Titiang Gong Panji mataken akede apa yang memotivasi Bapak sehingga menekuni seni dengan sangat total dalam hidup. Nika Bapak menekuni kesenian sangat total sekali dengan nggih. Napi sane ngeranayan. Nggih. Sampai niki pokoknya dia nak menari, dia demen ngigel. Kena ngigel mungkin aku buruk ampun jak ngigel ya. Yang umurnya bulan untuk aku tahu pun ngigel. Tanda Bu. Bulan kan dia orang caranya kari mesti buruk. Aku ngigel. Ya mungkin jak buruk jak ngigel. Puk dia ngukir, deman dia ngukir, puk dia ngejajo, deman ngejajo, puk dia ngebade. Tapi jadi puk dia anak anu lu dia ngai kalau anu dia tulis dia deman kengke nak ngai dan karena dia ngajah bangsawan dia seluruh seni ini kau nak akeh jadi kau di Bali. Dan seni mandan dan seluruh seni yang apa dan pelaksana itu nak kami pada pelajaran gitu. Pelaksana sekolah. Sekolah.
Nggih, Niki Gung Panji ring Jakarta. Ring Jakarta nggih, Gung Panji. Gung Panji nggih, selamat siang. Niki ditiang lumade nambahan kide. Memang Bapak Sijo niki wenten istilahnya miner kan. Apapun orang lain bisa tentang seni khususnya dumun ragane dot mangda bisa kan. Nah di samping nika keinginan ragane ke mangda seni-seni punika bisa bersinergi kan. Umpamanya seni tari dengan seni rupa, dengan seni kriya, dengan seni unagi ke. Nah dike ragana sering bercita kengken carana seni itu pangidang bersinergi gitu. Dan hanya seni pertunjukan manten, seni rupa, termasuk seni-seni tioseng, sehingga ragane pelajin onyana pangkenoben. Nah malisiki yang menggaris bawahi ragane yenbo tawang onyangan pas raga ngerawas mau taksu bo kindan ragane. Orang masalah pengayam-ayamang tentang siap sing time lajin, sing mengidang raga mau taksu. Orang masalah bangunan tentang arsitektur dan sing time lajin tuh sing mesti mau taksuin boy raga lajin tuh nyangan. Apa nyidang orang nyidang mau taksu ijen kin taksu karena raga menawang masalah itu. Kinten sonar raga Panji. Nggih menika Ibu moderator tambah dicak. Iya, nggih, matur suksema Bapak Pak Made Sidia, nika Gung Panji ring Jakarta, demonggi Rahayu, nika jawaban dari Bapak Sija. Selanjutnya Titiang bacakan untuk niki dari Natya, untuk Bapak Sija kembali tembang apa yang harus dipelajari untuk dipakai dalam adegan petangkilan topeng. Nika Bapak? Di petangkilan topeng tembang apa harus pelajari? Tembang napi. Urmo senam lawan aja. Nah, mungkin tuh dia. Lu miring ritingan rakyat patih wau prati hingkini sira lungguh peparenglan manireki suwingong anti-anti bayenu bayeng pakebu ri tekan to para kinuan punapa hananing bumi lah winus tingkah ing Pali Pulinur. Waduh. Nggih, Nika itu ininya Natya berkaitan dengan tembang dalam petangkilan topeng yang sangat bagus sekali masih dibawakan oleh Bapak Sija. Itu Natya. Selanjutnya kembali dari pertanyaan Anom Putra, sarang Ibu Niketet Arini. Bagaimana harapan Ibu untuk penari-penari sekarang dan apa yang Ibu lihat penari sekarang? Apakah Ibu melihat penari sekarang melebihi dari penari zaman yang Ibu dulu? Saya ingin mengetahui dari pemikiran Ibu sendiri. Punapi niki Ibu penari-penari yang sekarang napi melebihi dari yang dulu napi punapi. Terus Ibu, nggih. Semua pakai niki yang ngelebihi di tiang ikan panggih kan dan nyidang yang orang. Ya. Nanging yang di tiang dengan murid-murid Anika selalu tiang kena pesankan sampun ngelah murid, kan murid tinggal nabu murid di tiangan, nah kan artinya masih terus kan tanya jawab bertakun, kan murid-murid yang makin memang tios zaman sudah berbeda. Yang dawa Brumun kan raga masuk SD umur 7 tahun marah dari muruk makin tahun subuh dan muruk karena nih ajar di sekolah kak mundur saya mau nari aja apa mereka yang kan ngempu mereka dengan yang 4 tahun kan ngidang aja kari egonya tinggi paling kan 7 tahun memang aku kari Pak Mandra nih kan 7 tahun makin murid itu kan cilik-cilik nih kan yang tapi
yang masih mampu pandai yang lalu ke tiara apa buruk makin kan dia orang tuanya nih kan dia bisa kan mana dia anak pandai melali kan pandai HP kan makin kan alasan orang tua makin raun nih kan kita masih kenal mendiang nih kan isi makin kuyung kenal mendiang aja dia secara global nanti ini sudah yang balik untuk mendiang aja ke spesial yang pertama anggun lego mumun kan yang paling sulit ini kan tahunan buruk maralung abad dan ke deman dumun kan mesti deman kewah aja sakit nasi merasa sakit dan sampai deman kan makin sakit anu sulit ada kan kan orang sakit dan sampai raga kintan nah alih kan mungkin itu raga kengken ini bidan yang sang bidan belajar nih bu tua sebuah umur betlah igal kelilang raga harus belajarnya dengan baik bagaimana sebenarnya itu yang kita pegang kinten aja ini kena tua nika yang ke asana karing yang di kuping yang sing asal yang ajin atuh banyak kinten ben mungkin nganggut yang teori mungkin teori ngait yang kelas bagaimana kelas belajar sekarang banyak orang yang datang nika ajen tiagen tiang gending nih nika dewa berata ngen tiang gending asal gerak batis tiang batis konyang malu kalau ia merasakan raga ngigal kan nangin niki ngomong musik raga subang ngigal nih kan kita alit-alit nika kan merasa dia tegal dasar nika bilang kadeka olahraga malu kita harus sehat harus pintar bahagia nah nika harus kedek ya malu kedek ya hari ngidang ngigal ini ngeleng kadeka dan dia ngidang aja kita nampun makin napi westanya secara global nika dumun kita panggil nawang udiang batis tu pengyak yang milut mating-ting dijajang bat lo awak atan kita nikah secara megambal ya sampun para benin-benin dia dan jadi cara ya dia bangsa tua mesti gede kita. Nggih. Suksema Ibu, terima kasih atas pemaparannya. Napi Ibu bisa ndak ingin membuktikan bagaimana agem condong nggih durus Ibu masih energik durus Ibu aya nggih akedek manten durus nggih yang dumen agam nih nggih kan sirang pada niki nyongkok malu niki niki penyepat pala ya niki nyepat pala nirang susu sing biasa 5 adat putian pede tenaga agam kiri sirang mata niki masih berubah tan 5 kanan merubah niki tetap nika sapat pala niki 5 menek nya iluh ngana kan jadi ya enak niki kan tetap niki karena niki pegang kipas kita niki jang 5 penyaya agam kiri niki terus niki kadang-kadang anak kan kenten sengkin apa jeg-jeg garis ngisi niki di sisi niki perut bagian bawah niki kekuatannya di situ kan muniki kan sampun ngena agam durung mendaging tangan kan kenten awak dulu nomor 1 harisen tangan kenten nika dulu agam nggih suksema Ibu Lurus masih sangat-sangat energik sekali Ibu kita membawakan agam-agamnya yang sekarang mungkin mudah-mudahan generasi sekarang itu masih tetap bisa mengikuti napi saran dari Ibu Niketut hari ini. Niki dilanjutkan malah Ibu bagaimana beda ekspresi tari ring pelegongan sareng tari kekebiaran. Adakah metode khusus untuk mengajarkan anak-anak didik agar memahami perbedaan antara pelegongan sareng kekebiaran Ibu? Karena Nika kan berbeda jauh. Pelegongan itu seperti napi, kekebiaran Nika seperti napi. Yang pelegongan Nika yang biasa kan raga mewek sampai kan makedang raga kenyam di tengah niki kena niki bedek kan legong kan harus monyer ke agam kenyam nih kan niki kedek kan ampun mendaging karena raga gelungan niki kan dia ajak monyer nih kan mau gelungan ngangen lama nih kan umpamanya yang nikel makin kena kios yang orang yang murah daun kan lek yang nikel legong daging masih nikel tapi dan napi sana dan sangat dan niki nanglah batas dia karena raga ngisi kan kenang ke kengkian kan
Kan lain kan kendang nika nak pengawak nika tangan Inggih. sami ke penyanyi sih kan kendang kan tung nggih pang kayak anak mekenang nika masih ada batasnya kan pengawak kira raga ngebiar nika kan pada wenten negul nika sami nika. Kadang-kadang orangnya mau bucu anak di warga siap orang punya bucu kita sudah punya sudut nika. Nah juang bakal komukan dengan nakipin nih. Kan nikah nih harus penting dia tahu sampai di mana dia punya sudutnya kan. Yang mana namanya ngurat daunnya kemana kan. Nikah batas-batas nikah yang panjang badan dipakai. Kan nikah ini terkuat nih kan. Pasti ini yang tiang belajar nih demen kan. Nah, nggih, suksema Ibu yang tadi berkaitan dengan ekspresi dari pelegongan yang memang tidak boleh dikatakan tidak terlalu lebar, dalam artian itu dari rasa yang didapat oleh Ibu sendiri. Kemudian yang kekebiaran itu sesuai dengan energik, ya itu ekspresi untuk yang membedakan antara pelegongan dengan kekebiaran. Kemudian Niki ada pertanyaan lagi dari Ibu Mulyati, Ibu. Titiang murid Ibu kelas A, bagaimana Ibu menularkan darah seni Ibu ke putra-putri Ibu? Karena sanggar Ibu yang tersohor perlu ada yang mewarisi. Nike berkaitan dengan sanggar, karena saya punya anak hanya sekedar bisa menari, mungkin kurang tertarik. Tiang punya sanggar di Mengui dan di negara pernah mewakili di pesta seni. Tiang juga mengharap ada dari anak didik melanjutkan, tapi sulit. Nah, Niki berkaitan ini keberlanjutan dari sanggar itu seperti apa Ibu menularkan sehingga dia tetap eksis terkait dengan sanggar. Terus Ibu. Nika yang kira dari kecil sudah dilibatkan dia. Ajak ngigel, paling singin yang pada sabuk, kawan ada sabuk di jejang, kena tomos nih, kena payah sih Bu. Saya panak dia bertakon Ibu, kayak apa paling deman Ibu nih nggak megai, takon itu yang mau payah sih Bu deman. Nah, yang selalu bangun semang kedah semua mulu peragaan. Sing tiang raga pesul langsung Bu, kena selalu mau sirap dan ini itu sudah dari tradisi. Jadi mereka kalau ngurut tengawak dan mengurut jak makejang, yang masasat lain panak dia ajak tiang itu makejang. Dia harus bisa, Gus harus bisa. Ibu saya lah bekal apa, Niki bekal Ibu. Kalau Gus tadi yang kalau Gus silahkan. Tapi saya harus mengajar anak dulu seperti bak pekak ngajar tiang itu. Nah dan kumpulkan panggul trompo, angka artinya yang ragakan len-len gebog masih ragakan biar bapak raga ngajin dan terlalu sayang dan harus belajar misalkan lalu bisa dari yang bu yang kalau belajar nikah gampang ada pergina tadi guru nak kewah kita nak pesan bapaknya bobo bocok kena anak guru malu belajar yang nikah batasnya ada tadi pergina dengan bocok kemudian sudah raga pergina nak guru itu terus yang kedua dari guru nak Kinten bekalnya Pak Sableng itu Mbak Tiang. Terima kasih Ibu. Berarti disiplin itu diawali dengan ikut dari pertama, ngikut ada kegiatan menari dan lain sebagainya. Ikut dulu melihat bagaimana orang cara berpakaian ataupun melipat pakaian, cara merias dan itu semuanya akan berpengaruh akhirnya cinta terhadap sanggar itu sendiri akhirnya tetap ajak sanggar itu. Kemudian Niki ada satu pertanyaan lagi Niki dari Today dari PSP Prodi PSP Isi Denpasar Metaken sarang Ibu Arini ya kembali dari untuk Ibu Niki Bapak Bos Metaken sarang Ibu Arini bagaimana cara mengajar orang-orang yang masih awam dengan tari Bali seperti contohnya cara mengajar orang asing atau bule, apakah wenten materi khusus yang diajarkan untuk pemula? Nah, berkaitan dengan mengajar anggaplah mahasiswa asing ataupun orang asing yang memang awam dengan tari Bali. Terus Niki wenten tiang sedurung tiang
ngario kreasi mengajar anak-anak ke tahun 2006 yang kena ngaria ke sarang Dewa Brata. Sedurung nika yang mencari dulu cara dia yang ajarkan dulu dan sing kena ban kini tiang alih cara bagian hitungan belajar hitung dengan tangannya segini dulu. Memang kita harus mencari bagaimana cocoknya kita ngomong dengan dia mengerti umpamanya 6 tuh ada udah 8 ya. Semua kita belajar menghitungnya ini Nika juga lama yang belajar karena tidak semua geni kita bisa ini sekarang caranya dipercepat itu saya juga belajar waktu itu dengan Pak Ngaliman namanya kok dari Jawanya semua pakai hitungan dari Balinya belum waktu itu tahun 62 saya ke Jakarta saya bersama dengan Pak Ngaliman di sana dia mau ngitung oke di sana itu dia hitung disuruh saya cepat pakai ketukan ke berapa ya bisa umpamanya 1, 2 yang semacam itu akhirnya lama-lama dapat. Nah, ini murid yang itu kau paling malu kan Amerika nih ini besok nak Filipina 2 Amerika nih mungkin kan di balung nih gede tios kita raga endepin kan caranya terus kadang-kadang mendahului kadang-kadang teori dan di teorinya pakai dan ampun kinten ampun yang lah niki ampun wenten kerang summer institute niki setiap Juni niki makaryo kinten yang 2 minggu mudah ngigal ampun bisa dasar ke gennya ya pede dulu bagaimana caranya supaya pede keluar jalan lambat dengan badan begini lihat satu aja padahal dia jalan biasa kan ika kuat sepede gini ajaknya ika kubur raja kubur duun tan kari orang Amerika sebenarnya semua kok bagus berapa bulan belajar 2 minggu kok bisa dan ika syarat yang dasar 1 sama dasar 2 kan yang lah mungkin ampun madol macam nika dan orang beli kan kadang-kadang orang di pasar saja mungkin begitu luangnya putar ke bakasar hewan yang tidak mau begitu apa negaraan limonician kan mungkin siap kan ledeng partnya yang mana bergerak sampai di mana geraknya nika di secara teori angin nak pengerti dan mone mau tindak nih mone tegah nih sing dah diliwat kan sing dah dipo barang bergerak tu dah nengil tu dah batian kan berjalan buat batis kan tios nih kan nika nak kan bisa kadang-kadang yang bawa nih ting-ting gitu subuh aja ngigel nika tapi pakam-pakam nih nika dan ning ini yang putar masih deki gede dan karya yang buku nih karya kasetnya gitu kan ya. Terima kasih Ibu itu berkaitan dengan kiat-kiat menari mengajar tari terhadap orang yang awam ataupun orang asing dan Ibu sudah membuat bukunya begitu juga videonya untuk mengajarkan terhadap orang asing tersebut. Ini ada lagi 2 pertanyaan Niki Ide Bagus Sudiase dari Jakarta. Om Swastiastu, apa yang membedakan dari sikap tari kekebiaran dengan sikap tari klasik? Mohon pencerahan. Boleh kalau bisa Ibu untuk memperagakan. Kalau tari klasik pelegongan itu sekadinapi. Kalau kekebiaran itu seperti apa? Kentannya sikap. Nah, sikap tari. Minap Trunajaya durus Ibu ngentenan sareng pelegongan condong. Mangga bisa dilihat. Akhirnya dumun inggih. Yang dumun Pak Kaler, Panyus Merah dengan Margapati dengan ini semua ada ciri-cirinya. Yang raga mau tanya nih Margapati raga kena in Panyus Merah kini cara ngejang batis tidak celedet. Umpamanya yang Panyus Merah raga. Lalu umpamanya tang set kapongnya ya kan tidak det cir ini kan Margapati yang Panyus Merah nyere ya nalir batis maka barang-barang kan nyalar nyolir sir nika ikat Panyus Merah pun ngenang nika ikat nak loh mau payah semua ni yang Margapati tanya dulu nyeledet dulu nika keras sampai dari igel nika kedek saja beda nika akhirnya malu dan betul ngawang punya anak kita nanti sih ini yang sering kalau guru saya ada saya menari ampun
Sing gitu. Nah, itu raga opak, raga belajar. Jangan takut belajar gitu sebenarnya. Nggih, yang klasik Ibu. Klasik tetap niki. Pelegongan. Kan coba raga ngelahinten. Niki nak kau kepat. Wenten ya masih agam nak lingah wenten, nanti yang tingaan kayu bulan teman lingah. Yen Riki Pak Lutring Bapak Kaler beda macam ni kan kenten ne. Kenten. Amun kene kan ni kan legong. Jangan ada yang monto kan ni. Niki kan harus bergerak. Kenten dapat yang kenten. Kentennya wal niki gerak. Yang kedek milu siku kedek kenten. Ada yang tidak boleh bergerak, pelegongan masih nikah. Kelihatan berdua. Niki pengancang niki berdua. Terima kasih Ibu masih energik sekali untuk memperagakan kekebiaran dengan pelegongan. Yang sudah tentunya pelegongan pun itu banyak style. Ada style sabe, ada style pelihatan, ada badung sendiri. Ya, semuanya itu sudah didapat oleh maestro kita Ibu Niketut Arini. Niki wenten pertanyaan lagi satu dari Ibu Sudewi, kalau tidak salah Bu Nyoman Sudewi Jogja niki, dari isi Jogja. Niki untuk Bapak sarang Ibu sendiri, kriteria apa yang utama yang Ibu atau Bapak gunakan untuk mengatakan seorang pregine menari atau tampil baik dan sesuai dengan kepatutan tari Bali. Nah, niki kriteria niki yang dimaksud kriteria napi. Enten. Durus Bapak Dumon. Menari baik, aku patut rajin. Kriteria nggih. Nari nang becik. Pang senang muruk. Pang senang muruk. Yang durung becik rasakan guru ampunan jak meninggal ya. Umpami yang nari condong kendan. Sidang Bapak mencucuk itu. Yang jujur. Durus. Nggih. Durus masih tayang masih tetap energik. Niki diperagakan mungkin oleh Bapak Sije kriteria, salah satu kriteria yang memang macam meriki, macam ke muka. Nggih, durus. Niki itu beberapa topeng tua yang diperagakan, salah satu kriteria berkaitan dengan agam-agam tetuak yang memang harus didapat oleh seorang penari, kriterianya biar bisa bagus. Durus mungkin. Kalau Jang tambahkan gede sewaktu beliau menari, pengingat aneh, tendados, yang bener nak nonton jujuk, anak nonton jujuk cingain. Oh, itu yang negak, ampunan itu yang kan lepas tadi ya. Kalau dia bisa garis bawahi, ini kan tetua ragane. Jadi kalau kita menari topeng, contohnya yang pakai topeng, kalau penontonnya berdiri, lihatlah apa namanya di tapi wastana niki keningnya orang berdiri. Kalau pas penontonnya duduk, yang duduk dilihat, gitu. Sehingga nika lebih penjiwaannya lebih kena. Di samping kan sampun lumrah tandang tangkis tangkap nika memang ragane sekali pernikahan ibu apa Sije talar sering menekankan bagaimana tetua penjiwaan nika penting fokus gitu. Pandan ngelawang
pandangan Nika sebenarnya juga intisari dari tari dan Nika pernah ragaan lagi. Mungkin lebih sibuk ngawah ngalih dulu sang Ibu. Intinya Bapak Sija itu fokus dia dengan satu yang akan dilihat, tidak ngambang kekendan tetua asiki Cingak mereka cingak nggih tetua tendados ledat nggih mantan fokusnya nggih biar satu aja fokusnya, tidak menyebar kemana-mana. Itu kriteria agar penari itu bisa berhasil dengan baik. Mungkin dari Ibu mungkin berkaitan dengan kriteria penari Ibu patah talar mungkin kenten dulu igal napi Nika semua igal napi jiwa yo karakternya kengken kepelajin masih Nika ini gal tenun nak muda tenun nonton apa kengken goban alak nih nonton gisi mungkin lantang nih semua Nika harus dipahami yang ngedung guna dijajang orang sami harus tahu awak main lewat lewatan kan tenun sih nanti nih nyemak diki ada cara kantor main masih gede untuk kan ini jemak di nak ngejang kengken ngejang limo Nika yang ambil dari bagaimana orang tenun yang lihat Nika harus cengket Nika masih ramah Nika kenten makanya dumun nah nanti yang sampai ngajin tenun Nika kok bagus sekali bagaimana caranya yang merasakan ada benang di tangan saya pekat begini ya pekat kengken ngentung kengken nyambung nah Nika sami Nika dipahami supaya seperti bekerja dan Nika legong itu kengken apa satuannya kan Nika satuannya alih kengken karakternya itu lasam maget dan leng pernah pertama kasut nak melihat ya musni in malu lagi sehari mau kalian adanya pengecet jadi saling doleh ini mencingklak ada kan igal nyingklak dan kini nyingklak ada nih kenwang kepat itu ya mau pelalian boy gedean bedek dia lagi sehari kengken kan Roma nih kengken ragu kalau nyakal toleh lah sama seng ndak toleh nak malur kengken anggu kepat nih semua nih kan dicari karakternya ya nih yang lain mesin nggak yang biasa yang kena anggu banyak ragu ngenah lain Nika kan ada beda nih kan kejang ke sereg-sereg apa tah udah ini cara lain di konya pintunya tutup Prabu dan kiyalah aku lain kengkennya nala kesari kejang nih harus Oren anak-anak ni kan, nak raganya ini kejar aku mulai kengken sebang mereka, dan nanti yang deman mau balik, keprihakan yang nonton, itu masih yang teman aja mau balik, oke ini dua nak tepuk, dan cara anak, iki kan kengken cara anak milpil ni kau kan, alih masih malu, pilpil nak ni luang, ya luang ban ngapa kudiang keliman, kenten harus deman belajar, deman noleh, ngajin, tinggal terus mudah raga, yang sing ten puas kan murid orang coba nomor 1 ada di Satria nu yang kuang kini panglegong yang narago dah pun belajar nilai lu legong anu balik pinangkan liga apa aluh kenten buat yang makruno mungkin kemudian bayam runo tiang orang yang berdua kan kadang-kadang sing tiang anggu tenaga makejang dijak bang tiang tenaga dijak kutang dek lemuh raga pandaraga stres legal dan dijak lek malu penyengaknya biasa anak mangkian kena raga tenges malu ngejang dijejang nika kan sami ada teknik juga dan Sudewi yang tahu dia belajar legong menulis legong yang baca semua nika karena dia suka seperti Mas Didi nika Mas Didi apa saja dia bisa jiwai dengan cara nika raga sing bisa nikinten ragone cara Bali dumun yang pada melajah yang yo nika yo kita masih yang teman yang kelapa orang panggung sebenarnya kenten apalagi lemuh pun awaknya dan alih ke karakter masing-masing. Oh ya, terima kasih Bu Suksema yang perlu dipahami untuk mencari dulu karakter dari masing-masing tarian itu, apakah dia akan menari tari bebancihan ataupun pelegongan, seperti apa karakter itu semuanya masing-masing harus dipelajari, Bu. Itu Ibu Sudewi. Niki lanjut pertanyaan Gusti Sudarte untuk Bapak Sija, Pak Gusti Sudarte, yaitu mungkin
Niki. Guru siapa yang mengajar wayang? Dumun guru gender sire sane ngurukang. Ngajin gender wayang apa pidah dibunuh. Guru gender. Gendeng gender mirip kadi gendeng desa Pinda. Napi sekadi nike. Sire sane dumun ngurukang. Saya ngajin gini dumun do putu saking Gianyar. Dua putus saking Gianyar. Do putu renero. Gegendengane sekadi kentan Pinda. Dan Enten. sampun harus suwe-suwe malih sekali Pindo harus aja dia harus sekali patolan aja dia harus sekali getas aja dia suami sios. Berarti pertama nike Pak Gusti menurut Ibapo nike pertama ring Gianyar ring Dewo Slendro pun genten bau model Pindo model getas model patolan. Nika anggen ring Ibapo ring gegeneran ring bono nika style bononya kan. Berarti itu Gusti Sudarta sudah dijelaskan dan dipertegas kembali oleh Bapak Made Sidia. Selanjutnya ini masih ada 2 pertanyaan Niki dari Tara Prodi PSP Isi Denpasar. Mataken kedek sarang pekak sija. Bagaimana seni di dalam pendidikan di era saat ini? Punapi kira-kira menurut Bapak sendiri. Seni jani ini di zaman jani. Zaman mangkin na punapi. Lalu. Ini. Ya ini sudah. Sudah Pak. Sudah. Ampun Pak. Dan mungkin padahal di media sosial, di TV, di film. Sing gaya telur-telur itu pun. Lawak. Lawak kenal mereka. Karena dia seni malu pas nih apa gitu. Untuk Tara niki prodi PSP mungkin dia menegaskan gitu. Mungkin di Bapo nike makin kebanyakan seni nike hanya menonjolkan humor. Nah kurang isi dan kurang ke dalam. Nah bukan nike lawak nike jelek, jadi nike becik konten kebanyakan kenten. Nah mungkin menurut Ibapo beberapa anak muda mungkin aja kalau yang terlalu klasik terlalu dibilang wah itu bosen itu aja jelek. Niko mungkin menurut iragane yang pun nanya kedek ragau berdoa nanti ya Niko yang bagus mungkin Niko zaman sekarang mungkin itu perlu diluruskan. Wayang tapi jalan sekali kuno wah wayang apa ini kata nah. Itu menurut Bapak Sija bahwa yang dipertegas kembali sama Pak Made Sidia yaitu yang sekarang itu lebih banyak menonjolkan hiburan karena hanya untuk hiburan yang ke dalam artian isi dari pertunjukan itu tidak begitu dipahami karena mementingkan hiburan saja menurut Bapak Sija yang terkait dengan pertunjukan yang dulu dengan era sekarang. Kemudian ini pertanyaan dari Kesa, ya satu lagi, sapunapi tanggapan Ibu sareng perkembangan seni sekarang, terutama pada kesenian tradisi. Nah, Ibu berkaitan dengan perkembangan seni sekarang, punapi menurut Ibu perkembangan seni yang sekarang? Ya, kalau berkembang memang harus berkembang dengan ini anak muda kalau dia mau mengembangkan lagi silahkan. Yang tradisi tetap tradisi, mau kembangkan boleh dikolaborasi, tapi di tempatnya itu genah nih bang patut kan dari sana biasanya dikembangkan sekarang. Hari ini dikembangkan menjadi baru, dirubah sedikit ini bisa sekarang meloncat, salto dan lain sebagainya kan sudah
supportnya sudah macam-macam. Yang demen masih yang balik ke karena di situ kan ada keindahan, ada komunitas, ada apa namanya itu kita senang juga melihatnya, bukan tidak senang gitu. Tapi kadang-kadang menempatkan itu terlalu banyak apanya kan ke dan ini terus tinggal Bali yang mesti diledek kita umpamanya nih kan bang kita nih ke Bali nah ada seledek kandang tangkap wenten pengen nyai rada sini so mau apa-apa aja sekarang sudah bebas kita nih. Nah sekarang kan menaruh umpamanya bikin tarian ke ada harmonisnya ini pasti ada struktur yang apa kita mau apa di sana mau lucu mau apa kan wenten tujuannya masing-masing ada. Nggih, Suksma, terima kasih Bu. Berarti itu Kesa berkaitan dengan penempatan gerakan, perkembangan dengan seni yang memang disampaikan tadi itu masih dalam tahap-tahap wajar dalam artian cuman ketika dia menarikan tari tradisi penempatannya itu di mana sledet dan lain sebagainya itu agar tetap dijaga. Kekentan Ibu berkaitan dengan penempatan gerakan sehingga masih tetap ada harmonis terkait dengan gerakan. Ini satu pertanyaan lagi Niki, Ampura Niki pertanyaan yang terakhir dari Ide Bagus Sudiase Ring Jakarta Niki. Om Swastiastu Bapak Sija, belajar vokal untuk bisa memiliki suara yang berkarakter. Tahap-tahap apa yang harus dilakukan? Niki, mana yang menyimpati, apa yang harus lagi. Tapi yang harus tahapan-tahapannya. Jika kami harus rajin, ya ngambil mantri sino mangi, titia yadmu sunya taro mantri. Karena itu jadi kan aku tadi mungkin malen kini mungkin berdah kini mungkin sangat. Aku tuh ada nanya yang kemana? Nah, ada bawang, ada apa dan orang itu. Malen, bawang. Mungkin model aja. Aduh. Yang sangut, kunyit. Yalah, mijalah kemarin. Kunyit itu model. Yang berdah. Aduh, nanang. Iya dong, nang. Cekuh dulu. Cekuh. Yang dalam jai. Kut, iya tuh. Jadi Ratu Bagus, Dungun nih Bapak boleh menjelaskan untuk ring wayang niki kalau malen itu apa jai nasanku. Bawang. Oh bawang, ampura bawang. Ingat kena niki kan masak nih. Tualen bawang. Kalau dalam jai, sangut kunyit. Kalau merdah, bang contoh bencepok kan malen. Itu bawang. Jadi dalam? Oh, ngut, iya di ngut. Kalau ian kunyit, sangut? Ya, jadi sini ya. Merdah, cekuh. Oh, nang, iya tuh nang. Ya. Ini kudu Napi wastan ngambil saking bebasan niku bawang, kunyit, cekuh, jai. Nah kalau patih, nak ragana senang tari kerasin patih kan? Patih, siapa napi? Ini? Oh. Singgih, papulun nari dari dekade yang pun aku kepatih. Kalau dalam suara dalam di petopeng. Dalam petopengan. Kesama kena ini ngulu daripada yang mami. Nggih, menika.
Atuh. Sang sang larane sarining wongkar ratna mantrem similayan sembarang. Lamakane dan ketamana pada luput kami lawan tula kami di. Nggih. Lurus Ibu. Ya, suksema Bapak sampun memperagakan beragam dari model-model suara, karakter suara yang ditampilkan. Ada pakai istilah bawang, ada istilah jahe, lagi ada istilah kunyit, cekuh. Nah, itu beragam dari Bapak sendiri yang sudah tentunya itu merupakan kekayaan khas di masing-masing seni yang dapat ditampilkan. Baiklah, masih banyak pertanyaan yang sudah tentunya tidak dapat dijawab kesemuanya. Sangat-sangat menginspirasi sekali para maestro kita hari ini, yaitu Bapak Sije yang sudah berumur 88 tahun, masih sangat-sangat eksis sekali dengan, walaupun tadi kelihatannya Bapak sehat, kena, tapi ketika beliau memperagakan suatu karakter dari apakah itu wayang, tarian, masih sangat bagus sekali. Nah, di usia yang 88 tahun, begitu juga Ibu usianya berapa mungkin? 78, beda 10 tahun niki maestro kita hari ini yang sangat kita banggakan sekali, dumugi tetap sehat yang di usia. Nah, seperti apa Ibu Kaprodi tadi sampaikan, usia itu bukan penghalang untuk para maestro kita untuk tetap berkarya, menari, masih tetap eksis. Begitu juga pandemi tidak menjadi penghalang bagi maestro kita masih tetap kreatif dalam berkesenian. Baiklah, Bapak sareng Ibu suksema niki sampun berbagi kepada kita semua. Nanti kalaupun ada masih pertanyaan yang belum bisa dijawab, bisa nanti langsung ke Bapak Sije, lebih banyak mendapat pengalaman, itu lebih bagus untuk memajukan kesenian kita. Begitu juga sareng Ibu Niketut Arini, kalaupun masih ada pertanyaan yang belum bisa tersampaikan dan dijawab, bisa langsung ke Ibu Niketut Arini. Beliau keduanya ini sanggarnya masih tetap eksis dan Sanggar Paripurna, beliau sudah sebagai sesepuh dari Sanggar Paripurna, dan Ibu Niketut Arini sebagai Sanggar Tariwarini yang sampai sekarang masih tetap eksis. Saya akhiri dengan Paramesanti webinar siang hari ini, kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om. Nggih, suksema ring Pak Rektor, ring Pak Dekan, ring Ibu Kaprodi, Ibu Dayu, Ibu Arini, guru ditiang niki beliau. Suksema banget. Ring Bapak Ibu sane mileteng webinar niki suksema banget, sampun mendukung, minta doa agar maestro kita ini panjang umur. Panjang umur. Nggih, Pak Ngurah juga niki. Salah satu penari topeng yang niki. Sareng Pak tim dari belakang, tim kreatifnya. Nggih, suksema nggih. Pak Heri Potter, nggih, terima kasih suksema. Ayo Pak De. Oh nggih. Pak Dekan, suksema banget. Salam. Nggih. Suksema banget ringgalah puniki. Bermalam-malam di sana. Nak lingsir di tiang kekalih niki, Ibu Arini, Bapak Sijo, nunas doa mangda panjang umur kita semua. Ring kewentanan COVID-19 ini dumugi sami sehat rahayu. Nggih. Rahayu dumugi rahayu. Punyaman Sudewi rahayu niki. Sareng sami. Suksma